Sayangi ibadat kita di bulan Ramadan, jangan putus karena Idul Fitri. Ya, apa-apa aja sunnah yang terkait dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha, terutama Idul Fitri yang kita hadapi, apa saja. Bukan gak sombong, justru itu mensyukuri namanya. Karena sesuai dengan aturan. حي على الفلاح. Alhamdulillah alladzi amarna bitaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, jamaah Masjid Al-Hasan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung hari yang ke-28 di bulan Ramadan tahun 1440, sehingga sahur kita hanya tinggal 2 hari lagi, dan sholat qiyam Ramadan insya Allah tinggal 2 kali lagi. Tapi dengan akan berakhirnya ibadah sahur, ibadah sholat qiyam Ramadan, tadarus dan lain sebagainya, bukan berarti itu akan berakhir. Karena ada syariat saum dimulai selain Ramadan, ada qiyamul lail di lain selain bulan Ramadan, ada tadarus, ada infak, ada sedekah. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak, sayangi ibadat kita di bulan Ramadan, jangan putus karena Idul Fitri. Pelihara ibadah di bulan Ramadan, jangan berhenti karena Idul Fitri. Kita lanjut. Lalu hadirin Allah yang berbahagia, kalau kita membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira ketika Ramadan tiba, tapi sebaliknya bersedih ketika Ramadan berakhir. Saya tidak tahu ibu di sini termasuk yang mana. Apakah bersedih saat memasuki Ramadan dan bersedih saat berpisah, atau gembira? Kalau Nabi gembira saat bertemu Ramadan, bersedih di saat berpisah. Kalau kita gembira memasuki Ramadan, gembira saat berakhir Ramadan. Kenapa? Bisa punya baju lebaran. Hadirin Allah yang berbahagia. Tapi harapan kita sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan 2 kegembiraan ini bisa kita dapati. Kegembiraan yang pertama, kegembiraan setelah kita bisa menunaikan ibadat di bulan Ramadan. Itu yang kita inginkan. Di antaranya gembira saat kita berbuka sahur. Tapi kita juga berharap kegembiraan yang kedua, yaitu gembira di saat kita bertemu dengan Sang Pencipta. Gembira saat bertemu dengan Sang Pencipta, bukan dalam keadaan sedih, bukan dalam keadaan tersiksa,
tapi gembira saat bertemu dengan Sang Pencipta. Itu yang kita harapkan. Tapi hadirin hamba Allah yang berbahagia, bukan itu yang akan dibahas pada sore ini. Tapi saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu persiapan untuk sholat Iden, apa Idul Fitri maupun Idul Adha. Banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan sholat Id maupun Idul Adha. Ini yang harus kita persiapkan. Jadi ini cuman untuk mengingatkan kembali. Materinya bukan baru, Pak. Ini sudah terbiasa. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Apa-apa saja sunnah, ya, apa-apa saja sunnah yang terkait dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha, terutama Idul Fitri yang kita hadapi, apa saja. Jadi jangan sampai langkah kita ini salah. Langkah kita ini tidak bernilai. Langkah kita tidak bermakna. Tapi kita menginginkan sekecil apapun langkah kita bernilai, bermakna, sesuai dengan aturan. Ya. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan sholat Id di hari Id, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya. Kepada Bapak Ibu yang tidak terbiasa mandi pagi, nanti mandi pagi, Pak. Insya Allah, ya, mau naon. Disunahkan mandi. Di dalam hadis riwayat Malik, bahwasanya Ibnu Umar biasa mandi pada hari raya Fitri sebelum pergi ke tempat sholat. Mandi, ya. Jadi padahal mandi dulu padahal. Itu mah mau pakai air dingin, mau pakai air hangat, tapi jangan pakai air panas, takutnya melepuh. Lalu kemudian masih dalam hadis riwayat Malik, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, inna hadza yaumul jumu'ah, ja'alahu Allah Ta'ala idan fagtasilu." Ya ma'syaral muslimin, hei segenap kaum muslimin, sesungguhnya ini hari Jumat. Hari Allah Ta'ala telah menjadikannya hari raya. Karena itu mandilah. Jadi berdasarkan beberapa keterangan disimpulkan oleh para ulama bahwa mandi pada hari raya Id seperti mandi pada hari Jumat. Bagaimana cara mandinya ini, Pak? Bukan mandi guyur-guyur aja, bukan. Jadi mandinya seperti mandi janabah. Mandi karena nifas, mandi karena haid. Mandi untuk ihram haji maupun umroh, mandinya sama. Pertama, mencuci 2 telapak tangan. Yang kedua, mencuci kemaluan. Yang ketiga, berwudu seperti kita berwudu untuk sholat biasa. Yang ketiga, meremas-remas pangkal rambut 3 kali. Paham, Pak, maksud meremas-remas pangkal rambut? Bukan ujung rambut, pangkal. Mana pangkal? Ini yang kasihan yang gundul gimana ya? Tapi yang gundul juga ada pangkal rambutnya, Pak. Ya. Jadi ke kulitnya kenapa? Nah gini, kayak dipijit gitu, Pak. 3 kali. Yang kelima, menyiram kepala 3 kali. Yang keenam, menyiram seluruh tubuh merata. Dahulukan kanan dulu. Yang terakhir, mencuci kaki. Setelah itu terserah Bapak Ibu, mau pakai sampo, mau pakai rinso, silakan.
Ini cara mandinya Pak. Ya, saya pernah Pak. Insya Allah kalau di sini kan Quran sunnahnya tiba heula. Saya suka mengisi pengajian alumni SMA 1 ya, Budut itu kan. Ya. Itu yang paling muda Pak. Yang paling muda umur 70 tahun. Para alumni. Saya heran pertama kali ngisi. Nini manggil aki-aki. Panggilnya Eman. Nini manggil aki-aki. Lain Pak Eman, cager man. Nah, Nini manggil Eman. Cek si Eman teh, cager Mas, jeung saha Mas? Ternyata babaturan sekolah, Pak. Temen sekolah dulu di SMA. Itu Nini aki-aki minta kepada saya, Ustaz, katanya mandi janabah itu ada aturannya, ada caranya. Masya Allah. Ketika saya jelaskan beginilah dalil-dalil tentang mandi janabah, inilah caranya. Masya Allah. Ternyata bagi mereka baru tahu. Kenapa digeser? Ini masih lega. Jadi masih banyak Pak yang belum tahu. Cucunya sudah wajib mandi. Nenek kakek belum bisa mandi. Ada Pak. Inilah cara mandi janabah. Mandi karena haid, mandi karena nifas, mandi karena untuk sholat Jumat, mandi karena ihram haji maupun umroh, sama mandinya seperti ini. Ya, ini yang pertama disunahkan dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua, berpakaian yang baik. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW biasa pakai kain genggam Yaman pada tiap-tiap Id. Jadi kain genggam itu Pak, ya kain yang punya kualitas tinggi saat itu. Kain terbagus lah. Makanya silakan Bapak miliki baju yang paling bagus. Jadi jangan sampai Bapak nanti sholat Id pakai kaos oblong atau kaos yang di belakangnya ada gambar barongsai. Barong. Pakai yang bagus. Siapkan Pak Jajanang. Siapkan. Ya, apa yang disiapkan? Gamis. Lengkap dengan jasnya. Ya. Saya kurang setuju Pak kalau sholat Id pakai batik, kurang setuju saya. Yang polos saja. Yang bagus putih gitu. Ya. Bener, ini batik gambarnya maung, batik gambarnya hayam, manuk, burung kan gitu. Yang polos saja Pak, biar khusyuk. Makanya di Garut, betul Pak, di Garut itu ada ustadz mengharamkan sholat pakai batik Pak. Kenapa? Karena terganggu konsentrasi. Hadisnya jelas. Jadi ketika Nabi sholat di depan tirai, Nabi minta kepada Aisyah, ya, amiti kiromati. Aisyah, lepas tuh tirai itu, karena selalu mengganggu pandanganku di waktu sholat. Pakai pakaian yang bagus ya. Ya, misalnya Pak, kokoknya apa Pak? Atlas, boleh. Sarungnya atlas, pecinya lain, ya atlas. Awing atau Pak, khusus untuk sholat Id. Ini mah sholat duhur itu, sholat asar itu, ini ke pasar eta, sholat Id itu juga, Masya Allah, miskin itu namanya. Pakai yang bagus Pak. Ya. Lalu hadirin hamba Allah yang berbahagia, di dalam hadis riwayat Ummu Atiyah diperintahkan berkumpul dan berpakaian baik pada hari Id. Ini lebih ditekankan kepada kaum wanita. Beli ibu baju yang bagus Bu, gamis. Tong 50.000 atuh. 300.000 paling ente. Paling daya 300.000 gamisnya untuk sholat Id. Ya. Mukenanya yang bagus.
Ini karena udah bau dibawa ke tempat sholatnya. Masya Allah, mana hebatnya Islam. Yang bagus Pak. Ya, disunatkan berpakaian yang bagus. Ya. Jadi Bapak punya jas, turunin nanti Pak untuk sholat Id. Jas waktu dipakai waktu nikah tuh Pak. Jas pernikahan keluarin. Kalau perlu sewa dulu. Bener Pak. Kalau perlu sewa dulu. Saya juga kalau sholat Id kan penampilannya lain Pak. Beda. Ini untuk sholat 5 waktu, untuk sholat Jumat. Ini untuk sholat Id, beda saya. Sorbannya juga beda Pak. Pecinya wutuh. Kalau Id. Bukan yang ini gak dipakai Id, enggak ini. Bukan gak sombong, justru itu mensyukuri namanya. Karena sesuai dengan aturan. Yang sombong mah yang tidak sesuai aturan. Ulah yang sarahiru. Ya. Coba kan rapih tuh Pak. Bukan harus pakai gamis, bukan. Yang bagus. Bukan harus pakai gamis. Jangan salah. Tuh lihat, budaknya bagus, bapaknya bagus. Yang ketiga nih, disunahkan makan sebelum berangkat. Yang menunjukkan bahwa hari itu adalah Yaumul Fitri, hari berbuka. Hari berbuka, makan dulu. Kalau Nabi kan biasa makan kurma dulu. Kalau kita kan makan kurma tidak terbiasa Pak ya. Makannya apa? Nasi uduk, gak apa-apa. Ya. Lontong, sayur. Tapi Nabi kan biasanya makan kurma itu ganjil Pak. 3 biji gitu ya, 5 biji. Nah kita juga ganjil nanti. Makan sayur ketupatnya 1 mangkok. Gitu Pak. Kan ganjil ya. Oh kurang kenyang, 3 mangkok gitu. Kan witir. Dan ternyata di dalam hadis umum mengatakan innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Makanya Mang Anang cukup istri 1 aja Mang Anang. Suka Allah itu. Nikmati aja yang 1. Jangan sombong lah. Hiji aja bingung. Iya, Allah itu witir, suka kepada yang witir. Berapa witirnya Allah? 1. Witirnya Allah 1. Ya, nikmati yang 1, jangan sombong. 3, 1 aja belum. Makan sebelum berangkat Pak. Ya, karena Rasulullah SAW la yabdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a. Rasulullah tidak pergi sholat hari raya fitri melainkan sesudah makan. Dan pada hari raya adha tidak ia makan melainkan sesudah kembali dari sholat. Ini untuk membedakan Idul Fitri Idul Adha. Kemudian di dalam hadis Ahmad dan Bukhari dari sahabat Anas, Rasulullah tidak pergi sholat hari raya fitri melainkan sesudah makan beberapa biji kurma. Dan ia makan kurma itu dengan ganjil. Ya. Yang paling dapat teh manis gitu ya. Kopi tapi jangan pakai rokok, kopi aja. Bau. Saya paling gak suka Pak berangkat sholat id sambil ngerokok. Masya Allah benci saya Pak, bener saya. Bener Pak. Bau. Nanti pulang aja, pulang sholat nggak apa-apa ya. Pagi-pagi kalau mau paling nggak teh manis gitu dengan apa bianis nastar gitu, nastar gitu ya. Nanti pulangnya silakan, sunahnya begitu. Kemudian nah ini yang selanjutnya disunahkan pergi berjalan kaki. Ya. Jadi yang tinggal di Kewitang sini jalan kaki. Yang dari Kewitang ke sini jalan kaki Pak. Itu sunahnya. Pulangnya baru naik
Gojek. Ada hadisnya soalnya. Ada hadisnya. Jadi nanti dari mana tadi? Kewitang ke sini jalan kaki. Cari yang dekat. Ya. Bisa Pak, setengah. Berhenti di mana? Dari situ jalan. Gitu kan bisa Pak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju ilal aid masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah pergi sholat hari raya dengan berjalan dan kembali dengan berjalan. Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis Al-Baihaqi dari Ali, dia berkata, pergi sholat id dengan berjalan dan kembali dengan berkendaraan. Itu menurut sunnah. Jadi boleh dua-duanya Pak. Ya, berangkat kembali berjalan kaki atau berangkat berjalan kaki kembali naik ojek, boleh. Ya, ini sunnahnya Pak. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Pak, mengambil jalan berbeda. Ya, jadi kalau Adit berangkatnya ke sana gitu, jalan sana tuh, ya, gang situ, gang apa tuh? Ya gang itu, gang I. Terus kembalinya dari gang Polsek, gitu. Itu sunahnya begitu Pak. Sunahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ilal id yarji'u fi ghairi tariq alladhi kharaja fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke sholat id, ia kembali dengan mengambil jalan lain daripada jalan yang ia telah lewati waktu pergi. Berarti dengan jalan yang berbeda. Berangkat melalui jalan gang I, kembali dari gang E. Gitu ya caranya. Dan hikmahnya banyak Pak. Hikmahnya banyak. Jadi ketika kamu berangkat bertemu dengan saudara kita yang ada di situ, kembali yang bertemu dengan yang ada sebelah situ. Karena saatnya di situ untuk saling memaafkan, ya, untuk saling memaafkan, luar biasa gitu. Lalu kemudian hadis yang semakna diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Ibnu Umar. Artinya sama, mengambil dua jalan yang berbeda. Dan ini kalau saya perhatikan Pak, hadis-hadis yang tadi itu ini banyaknya hadis fi'liyah ya. Jangan hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Bukan qauliyah, tapi perbuatan. Nah, boleh tapi pakai mobil Pak. Dari mana tadi? Bekasi ya. Bekasi. Parkirnya di situ, di stasiun, jalan kaki ke sini gitu. Ya. Boleh. Orang Bekasi pengen sholat di sini. Nang Mansur kan tinggalnya di mana? Di Pramuka. Sholatnya di Kebon Jeruk. Piraku kudu jalan kaki mah tuh. Ya. Kan rumahnya di Pramuka, Jakarta Timur. Sholat Idnya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Komplek DPR. Apa harus jalan kaki? Jam berapa berangkatnya? Iya. Gitu. Naik dulu. Makanya saya biasanya kalau parkir, saya nggak depan Pak, bawa motor kayak bawa mobil. Itu parkir saya agak jauh biasanya. Dari mana? Dari tempat sholat id yang tidak dilihat oleh pengurus. Berhenti sampai baru jalan saya Pak, biasa gitu. Paling enggak sunahnya ke bawah gitu dikit. Sengaja. Ah, ini masih agak lumayan nih. Kira-kira 100 meter lagi jalan baru. Kemudian takbir Idul Fitri.
Maksud takbir di sini apa? Takbiran kata kita, Pak. Saya tadi habis ada sedikit taswib ya, kritik kepada Bapak pengurus PJTU atau Bidkar Zakat PW Persis, Pak Agus. Pak Basro PJTU atau Zakat? Oh, PLT. Jadi dia Bidkar Zakat, dua juga PLT PJTU. Kan ada tuh, apa namanya tuh? Namanya? Bukan sepatu, banner tuh. Di situ. Jadi PJTU di situ menghimbau menerima zakat sampai malam takbiran. Saya bilang ini gak junah ini nih. Malam takbiran. Di kita nggak mengenal malam takbiran. Ternyata minta maaf sama saya. Harusnya ngomong dulu sama Ustadz mau bikin banner teh. Iya. Tahu di sini dipasang nggak ya? Awas kalau ada turunin, merahkan. Gak ada malam takbiran. Kalau Idul Adha ada malam takbiran. Kalau mau takbir sepuasnya nanti Idul Adha. Takbir Idul Fitri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri fayukabbiru hina yahruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi pilih lagi nih Pak. Nabi keluar Idul Fitri dengan bertakbir. Nah ingat, keluar dengan bertakbir. Mulai keluar dari rumahnya hingga sampai di tempat sholat. Jadi bapak bersama ibunya, anak-anak, bersama cucu, bersama mantu, bersama pembantu keluar dari rumah, kumandangkan takbir. Bukan ngobrol, apalagi ngerokok. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah Pak. Sahut-sahutan. Itu akan terasa akbarnya Allah Pak. Dan akan mengingatkan Bapak Haji Jainal Amri, Bapak Agus Harun di Mina. Masya Allah, di Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Mina Pak. Labbaik Allahumma labbaik Pak. Sahut-sahutan. Terus ketika melontar tanggal 11 dari tenda Mina berangkat menuju ke mana tuh? Ke Jamarot. Itu kan kurang lebih Pak Agus kemarin 5 kilo. Dari tenda Mina ke Jamar tuh 5 kilo itu Pak Agus. Dan nggak marah. Pak Jenal tuh kurang lebih 5 kilo Pak Jenal. Tapi nggak terasa kan? Sambil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu-tahu udah nyampe Pak. Bener. Sahut-sahutan. Harusnya begitu Bapak. Bukan ngobrol. Udah ngobrol sekali lagi ngerokok. Astagfirullahaladzim. Sing atuh ngerokok mah engke weh heula. Ini ngarokok tiba-tiba nikmat-nikmat tuh. Saya kemarin baru negur. Saya bilang, saya perhatikan ini ada jamaah. Ini setiap sholat maghrib kok masbuk terus. Saya bilang, paling tidak 1 rakaat Pak. Kadang 2 rakaat masbuk. Ini saya bilang penyakit yang jelek ini nih. Masbuk lagi. Ternyata apa? Ngerokok dulu. Ampun. Ngerokok menekek. Itu bisa jadi haram kalau gitu Pak. Bener. Karena melalaikan sholat. Harus sayangi sholat berjamaah. Kan gitu. Kalau kan ngelepus. Cukup gue ngabatalan aku air 1 teguk. Udah. Sholat dulu, bukan ngebul dulu. Sambil takbir Pak, dibiasakan. Ini sunahnya Ibu, bukan ngobrol. Anak, cucu, mantu, pembantu, takbir. Ya Allah. Si Pak Agus keluar takbir, Pak Jenal keluar takbir, sahut-sahutan. Masya Allah. Coba terasa Pak akbarnya Allah itu. Lalu dalam hadis lain riwayat Al-Baihaqi dan Hakim dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW
biasa bertakbir dan bertahlil dengan suara keras. Dari mulai keluar hendak sholat Idul Fitri hingga sampai ke tempat sholat. Jadi takbirnya jangan malu-malu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan kenceng aja di jalan tuh, Pak. Itu. Tuh, dengan suara keras. Biasakan. Ini sunnah, Pak. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا